Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Siswa dan santri merah putih yang saya sayangi, kita lanjutkan tholabul ilmi kita tentang adab-adab. Kenapa kita mulai dari adab-adab dulu? Karena memang akhlak itu menjadi hal yang paling utama. Maka Rasulullah SAW turun di muka bumi ini apa pertama coba? Apakah ngajarin sholat dulu? Apakah ngajarin haji dulu? Bukan, tetapi karimal akhlak, akhlak yang mulia, untuk uswatun hasanah, untuk menjadi contoh yang baik. Jadi akhlak itu number one, gitu, nomor satu. Adab moral itu nomor satu. Maka kalau orang tua bilang, kalau misalnya lagi marah gitu, seperti orang yang tidak punya pendidikan gitu, atau seperti orang tidak berpendidikan. Nah gitu kan, maksudnya apa? Maksudnya itu bukan gak sekolah, tetapi tidak punya adab, tidak punya moral. Nah maka kalian sekolahnya semakin tinggi, adabnya harus semakin bagus. Kita belajar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berhias ya, kemarin sudah dibahas. Yang pertama, tidak bertato. Ingat tuh, tato kalau gambarnya naga masih muda, badannya gendut kayak saya misalnya. Tato naga di perut gitu kan, gede gitu. Nanti kalau pas kurus kena TBC jadi kayak cacing tuh. Terus gak boleh pakai emas, gak boleh pakai sutra. Yang ketiga, jangan menyerupai perempuan yang laki-lakinya ya. Jangan pretty boys gitu, nggak boleh. Terus parfumnya, terutama yang perempuan, jangan nyengat. Parfumnya wangi banget gitu, kayak mandi air minyak wangi. Jangan. Terus sekarang yang kelima, yaitu, nah ini, kalau laki-laki yang mau pengen punya cincin, boleh, ya, boleh memakai cincin perak. Kenapa? Karena Rasulullah juga memakai cincin perak. Boleh. Emas putih pak? Bukan. Jangan juga. Pokoknya berhubungan dengan emas enggak. Kalau perak, perak. Yang perak, perak ya. Hadisnya Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, ia berkata, cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak. Demikian juga dengan mata cincinnya. Hadis riwayat Abu Dawud 4217. Boleh pakai perak. Lanjut yang keenam, memakai celak. Ya, laki perempuan pakai celak ya. Laki-laki pak pakai celak. Iya, pakai celak gitu. Dulu saya waktu masih bujang, mbak saya kan juga masih gadis, saya sering dipakein. Tapi giliran sekarang malah nggak, jarang pakai. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan al-ismit. Ini jenis celak yang terbaik, sebab ia akan menguatkan pandangan dan menumbuhkan bulu. Ibnu Abbas berkeyakinan bahwa Nabi SAW mempunyai celak yang selalu beliau gunakan setiap malam menjelang tidur. 3 kali di sebelahnya dan 3 kali di sebelah lainnya. Jadi hadis riwayat Tirmizi 1757.
pakai celak. Matanya kelihatan agak putihnya agak biru gitu. Jadi kelihatan adem gitu karena kena hitamnya celak itu. Bagus pakai celak itu. Sunnah karena Rasulullah juga memakai. Jadi kita lebih baik pakai yang apa yang dicontohkan Rasulullah. Wah, berarti benar tuh Pak, anak-anak band itu juga yang cocok pada pakai celana itu boleh pakai. Tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu Allah tidak suka. Berlebihannya celaknya full gitu sampai atas-atasnya. Itu jadinya kayak hantu. Yang ketujuh, meminyaki rambut. Boleh meminyaki rambut, sunnah. Rasul juga pakai. Nah, yang nggak boleh kali minyak rambut pakai jerantah. Habis goreng ikan asin. Nah, selain gurih gitu kan, mungkin semut juga pada datang. Meminyaki rambut. Kenapa? Karena ini ada hadisnya di Imam Nasyai rahimahullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Daud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Simak, ia berkata aku mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, jika beliau memakai minyak rambut maka ubannya tidak terlihat. Jika tidak memakainya maka uban beliau terlihat. Hadis riwayat Nasai, hadisnya 5114. Jadi untuk berhias, untuk penampilan yang lebih baik itu sangat disarankan oleh Islam. Diajarkan oleh Islam. Jangan malah terus kusut, jelek gitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Harus tampil dengan yang baik, tampil yang prima, yang fresh. Tapi tadi fresh di sini, bagus di sini ada aturannya. Bukan asal-asal ikut public figure atau bahkan artis rock gitu. Jangan. Karena justru akan menyalahi dari adab-adab Islam. Kita punya adab-adab yang baik. Pakaian, berhias itu semuanya ada adabnya. Kenapa? Ini juga untuk komunikasi yang baik sesama manusia gitu. Coba kalau kalian pakai pakaiannya kayak anak pang gitu kan, akhirnya komunikasinya kan juga aneh. Kita mau ketemu saja kayaknya lucu gitu kan. Wah, sederhana Pak, terus gembel-gembel gitu. Ya enggak kayak gitu. Itu yang justru merusak dan tidak mengerti adab berhias namanya. Jadi intinya sedang-sedang ya. Enggak berhias ya tidak bagus karena tidak menampilkan keindahan. Berhias yang berlebihan itu juga tidak bagus karena bisa mengundang hal-hal yang lain, mengundang setan, mengundang nafsu, syahwat dan lain-lain. Sementara ini dulu ada berhias sudah ketujuh ya, selesai. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ilmu buat kita gunakan sehari-hari. Karena hadis itu, sunnah itu memang baiknya kita laksanakan untuk sehari-hari agar kita dianggap bahkan diakui, yang itu yang kita harapkan kan, diakui oleh Rasulullah. Oke gitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.